Hai ladies, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Nah, hari ini hari yang jauh lebih spesial daripada biasanya karena ini semua sekalipun kita rekam karena tamu kita, as you can see, Vina, tinggal di negeri Yeay. yang 7 jam di belakang kita. Jadi kalau sekarang ini, pagi hari Sabtu ini, artinya Vina seharusnya masih tidur. Iya, jam 3 pagi, Jam ladies. 3 pagi. Berarti kita nggak mungkin untuk bikin Vina bangun jam 3 pagi Ya, untuk betul. mereka untuk bikin live bersama dengan kita. Nah, karena itu kali ini spesial banget. Bintang Mhm, tamu mhm. kita adalah pribadi yang lagi harusnya tidur, tapi kita hadirkan, maka itu kita harus hadirkan dengan rekaman di Yeay. di jam yang lebih layak untuk dia ada di Zoom ini. So Vina, Yeay. thank you so much for coming. Kita akan bahas bentar lagi uh, tentang Vina sebagai bintang tamu kita. Nah, tapi ladies, sebelum kita mulai, izinkan saya juga membuka dalam doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu setia dalam setiap kesempatan dan perjalanan hidup kami. Hari ini kami boleh menatap surga dan mengucap syukur atas campur tangan dan kesetiaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau begitu baik Tuhan, mengerti dan menuntun kami, menyelamatkan dan membawa kami kepada kedewasaan iman. Kami juga percaya Tuhan, kesetiaan-Mu membuat kami bisa untuk setia juga. Engkau yang memberikan kami teladan indah akan apa arti kesetiaan. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami bisa mulai hari, mulai di akhir pekan ini, mendengarkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan seorang Vina. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai beliau untuk mengutarakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam membentuk kesetiaan dalam hidupnya dia, sehingga Tuhan dipermuliakan pada pagi hari ini. Dan untuk Ya. kami semua yang mendengarkan, agar kami bisa punya pengharapan penuh kepada Tuhan yang setia, yang membuat kami untuk bisa setia, dan juga untuk bisa berdampak di dunia dan memuliakan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami yang letih lelah, kami yang berbeban berat, Engkau beri kelegaan Tuhan, biar kami hidup dengan penuh pengharapan, percaya Yes. penuh, Engkau Tuhan yang bercampur tangan dalam setiap detail kehidupan kami semua. Terpuji Engkau Tuhan, biar hari ini menjadi kesaksian yang indah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Ladies, sebelum kita mulai untuk interview Vina, saya ingin menceritakan sedikit aja tentang topik hari ini. Topik hari ini adalah bagian dari 9 buah roh, yaitu kesetiaan. Atau bahasa Inggrisnya faithfulness. Nah, kesetiaan adalah bagian dari karakter Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita kesetiaan untuk kita memiliki setia secara vertikal kepada Tuhan, setia kepada horizontal kepada orang-orang yang kita dipanggil untuk setia. Kadang-kadang kesetiaan itu suatu hal yang sangat simpel. Setia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Setia menjadi orang yang baik untuk melakukan tugas kita di dunia sebagai guru, polisi, sebagai tukang jahit, tukang masak, apapun yang Tuhan panggil, talenta kita miliki untuk setia melayani, untuk setia memberikan yang terbaik bagi dunia, sehingga dunia bisa melihat karya Tuhan melalui hidup kita. Matius 5:16 berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, sehingga orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kesetiaan kita akan membentuk karakter kita yang jauh lebih baik. Kesetiaan kita kepada sebuah hobi, kepada sebuah talenta akan membuat hal tersebut menjadi sangat tajam, sehingga kita bukan cuma bagus dalam mengerjakannya, tapi menjadi expert atau seorang ahli dalam mengerjakannya. Menarik sekali saat dunia berkata bahwa generasi sekarang, generasi yang anak muda sekarang, generasi yang gampang menyerah, mereka tidak setia pada pekerjaan, baru 3 bulan bekerja udah bosen atau nggak suka dengan bosnya langsung berhenti. Sehingga kalau mereka berganti-ganti kerjaan terus menerus, lama kelamaan mereka tidak akan pernah bisa menguasai pekerjaan mendalam. Karena terlalu cepat berganti, terlalu cepat bosan dan sensitif saat ditegur oleh atasan.
Padahal dengan kita setia pada satu pekerjaan yang kita terpanggil untuk mengerjakannya, kita akan menjadi ahli di waktu yang cukup panjang saat kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Belajar banyak dari orang-orang sekitar kita bisa menjadi ahli dalam pekerjaan tersebut. Kalau seorang dokter baru masuk menjadi dokter, baru ditabiskan menjadi dokter, bosan selama 3 bulan, berhenti, dia tidak akan pernah bisa menjadi ahli dalam kedokteran. Atau seorang guru, baru 6 bulan berhenti, dia nggak bisa jadi ahli sebagai guru, nggak akan bisa menjadi guru yang bisa mengajarkan dengan sebaik-baiknya, karena jam terbang, ketemu talenta, ketemu kesempatan untuk memberikan, itu membuat orang menjadi lebih tajam lagi. Nah, kesetiaan memiliki 2 arti loh yang berbeda. Yang pertama adalah kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Dimaksud adalah kita setia dengan keteguhan, dengan kejujuran, ketergantungan kita kepada Tuhan, dengan tabah menghadapi tantangan dunia, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan berubah. Ia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setia kita kepada sesama. Bagaimana kita melihat Tuhan yang setia kepada sesama menjadi teladan akan hidup kita, sehingga kita bisa setia kepada sesama dengan penuh logika, tapi juga di waktu bersamaan naluri kita pun juga berjalan. Nah, karena itu kita bisa melihat di Ibrani 11 ada panjang nama-nama orang-orang dari Alkitab yang disebutkan adalah pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Karena iman mereka, karena kesetiaan mereka dikenal sebagai orang-orang percaya, orang yang faithful, orang yang penuh dengan iman. Oleh karena iman, mereka diselamatkan. Nah, kesetiaan dengan iman akan membawa kelegaan dalam hidup kita. Kesetiaan percaya bahwa Tuhan pasti akan menuntun hidup kita, pasti akan membawa kita kepada hidup yang baik, yang jauh lebih indah daripada apa kita bisa bayangkan. Sekalipun kita mengalami luka, kekecewaan, dihianati, kita mengalami segala macam hal yang tidak menyenangkan, tapi kita bersandar kepada Tuhan, percaya kesetiaannya Tuhan, kita pasti bisa menghadapi apapun karena Dia yang memberi kita kekuatan. Nah, pagi hari ini, tamu kita tak lain adalah co-founder dari Ladies Discipleship Ministry. Perempuan yang begitu setia melayani kita selama 2 tahun lebih. Dan waktu bahasa Inggris kemarin saya nangis. Saya nangis saat memperkenalkan beliau karena saya menyadari betapa saya bersyukur punya partner pelayanan yang begitu setia melayani Tuhan. Ladies, mungkin Anda nggak tahu cerita ini. Tapi Ladini ini sudah jalan 2 tahun lebih. Dan Vina dan saya belum pernah menerima gaji bekerja selama 2 tahun lebih. Dan kalau Anda melihat bahwa Ladini ada 4 kelas selama seminggu, berarti banyak persiapan dalam 2 bahasa yang kami harus lakukan. Kami harus beli buku sendiri, kami harus membayar semua sistem emailing list, website, Zoom dan sebagainya. Banyak kos-kos lainnya yang kita mungkin gak akan pernah tahu. Tapi untuk saya melihat Vina, sekalipun begitu banyak harga yang dia harus bayar dengan waktu, dengan persiapan, dengan semuanya, tanpa ada imbalan jasa secara finansial, membuktikan betapa dia cinta akan Tuhan, betapa dia merindukan untuk melayani umat-umat Tuhan, betapa dia mendedikasikan hidupnya untuk memperlengkapi wanita dengan kebenaran firman Tuhan. So ladies, mungkin gak setiap orang mau bekerja secara gratis, tapi cinta dan kesetiaan Vina akan melayani Tuhan, membuktikan bahwa kita punya satu pribadi yang begitu pas untuk topik ini. Vina harusnya menutup kelas 2 minggu lagi adalah kelas terakhir kita tentang pengendalian diri. Tapi nggak tahu bagaimana karya Tuhan yang begitu indah mengubah posisi dia yang terakhir pindah ke hari ini. Yes. Tapi saya bersyukur karena memang ini tema yang lebih pas. Vina jago mengendalikan diri, tapi faithfulness, kesetiaan itu sungguh-sungguh karakter yang Tuhan telah izinkan Vina miliki juga. Jadi Vina nggak kebetulan you are here karena menunjukkan kepada semua ladies bahwa dalam Tuhan tidak ada kalkulasi, tidak ada kalkulator hitung-hitungan. Tuhan ngasih saya apa untuk saya bisa melayani Tuhan?
Apa yang bisa dapatkan dari Tuhan? Kalau saya melayani ke gereja atau melayani di yayasan, apa untungnya buat saya? Vina membuktikan bahwa dalam Tuhan kita tidak boleh hitung-hitungan. Tuhan akan mencukupkan. Kami sekarang sedang fundraising dan sedang mempersiapkan untuk kita bisa menerima gaji pertama kami, dan juga untuk bisa punya orang-orang lain yang bisa bantu kami di Ladimi agar bisa berkembang lebih-lebih lagi. Tapi one of the proof of her faithfulness adalah sekalipun tidak ada imbalan, belum ada imbalan selama 2 tahun lebih. Itu cukup lama, ladies. Itu berarti ratusan kelas, ladies. Vina tetap melayani dengan setia. So aku berbicara, pasti Tuhan akan berkati Vina lebih-lebih lagi daripada apa yang mungkin so far lagi belum bisa berikan. Tapi terima kasih semua ladies untuk dukungan Anda dalam doa maupun dalam menyumbang atau apapun bentuknya. Tapi kami berharap Ladimi bisa jauh lebih kuat lagi tahun-tahun ke depan, lebih rapi strukturnya, dan kita bisa punya orang-orang lain yang bisa membantu kita sehingga lebih banyak kelas-kelas lagi yang bisa memperlengkapi kita dalam kebenaran firman Tuhan. Vina, terima kasih banyak. Tuhan gak salah untuk memanggil Vina berbicara tentang kesetiaan. Jadi puji syukur. Thank you so much ya Vina untuk menjadi partner pelayanan dan teman yang baik untuk saya pribadi, dan juga ladies, pasti Anda juga pernah ikut Books Club-nya Vina, kelas-kelasnya dia. I'm sure you have been blessed. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan Vina. Dan saya mau kita semua mempersiapkan hati kita karena sulit untuk sebagai orang untuk kita bisa terbuka tentang keadaan hidup kita. Tapi Vina memberikan teladan bahwa kita boleh terbuka saat kita telah mengalami pemulihan. Kita bisa menceritakan bukan untuk mempermalukan, tapi untuk jadi pelajaran berharga. Agar kita harus setia dalam Tuhan, setia pada panggilan hidup kita, dan setia untuk hidup dalam kebenarannya. Vina, thank you so much for being here. Oh, thank you. Aku yang semua thank you juga. Iya, semua udah kenal sama Vina sih, tapi boleh nggak Vina ceritakan sedikit dong, Vina bertumbuh di mana, seperti apa sih masa kecilnya Vina? Sebelum Vina jadi orang Kristen atau gimana ceritanya? Tell us about your childhood, masa kecil Vina. Aduh, you guys, ladies, thank you so much. Walaupun jamnya harus dicocokkan, tapi we will make a way untuk bisa bersama-sama. So thank you so much Tracy, dan benar-benar I'm so honored. Saya benar-benar merasa sangat satu kehormatan untuk bisa sharing bersama dengan ladies di Ladimi. Dan sedikit tentang kehidupan saya ini dibesarkan dalam keluarga Kristen, dan bukan hanya keluarga Kristen, tapi keluarga yang melayani. Jadi orang tua saya gembala, pastors di gereja di Jakarta. Jadi saya ini bertumbuh selalu ikut aktivitas gereja dari sekolah minggu. Saya ingat sekali masa-masa kecil di mana saya juga harus ikut meeting pertemuan doa. Kalau orang tua saya ikut pertemuan doa, saya juga ikut. Doa malam puasa juga aku ingat banget dengan piyama kita bawa bantal, jadi kita juga ikut tiduran di situ karena doa malam suntuk kan, jadi the whole night. I remember that. Terus aku juga ingat kalau ada banyak pendeta-pendeta tamu, pembicara tamu yang datang ke gereja, jadi saya harus juga ikut kenalan sama pendeta-pendeta ini. Dan it's just a very colorful childhood yang penuh dengan kenangan gereja, semua yang berbau gereja. That's me. Dan saya benar-benar, I think Tuhan itu sangat intentional, dia sangat sengaja ya dengan cara dia di mana kita ditempatkan, di keluarga apa kita dibesarkan, di which family. Dan saya benar-benar yakin dan percaya bahwa ada deposit kecil yang Tuhan berikan sejak saya kecil, dan saya melihat orang tua saya pelayanan, saya melihat begitu banyak orang lain juga pelayanan. I grew up in church, dan saya percaya ada begitu banyak hal yang sebenarnya Tuhan sedang mendeposit seperti biji-biji yang dia deposit in my heart, bahwa nanti saya juga akan mengasihi Yesus, nanti saya juga akan melayani Tuhan. So that's my background, sedikit religious background. Saya
nggak boleh denger musik sekuler, saya nggak boleh denger musik duniawi. Saya inget banget nonton film juga sangat sangat diawasi. Saya nggak kayak anak-anak biasa, ladies. Jadi, so I have a very specific background yang grow up, bertumbuh dalam gereja, dan juga hanya bisa mengkonsumsi media yang menurut orang tua saya boleh dikonsumsi atau aman dikonsumsi. Jadi Iya. itulah latar belakang saya. Wow, ini kayak di film-film ya Vina ya. Banyak kan Iya. orang-orang hanya lihat di film-film begini keluarga religius itu seperti apa, keluarga yang Uh-uh. bertumbuh dalam gereja seperti apa. Dan saya ingat banget Vina waktu hari Selasa kemarin Vina cerita. Kan saya ingin tanya, kalau bicara tentang kesetiaan gitu ya, Mm-mm. siapa sih orang yang setia yang Anda ingat masa kecil Anda dan mengapa orang tersebut bisa memberikan teladan saat itu? Vina cerita sedikit tentang kloset itu apa Oh ya, ruang ya, ya, ruang ya, ya. pakaian itu. Jadi Jadi itu satu hal yang untuk saya tuh mengagetkan loh. Sampai sekarang tuh tiap kepikiran gitu dari hari ya, Selasa oh, kemarin. oke, oke. Saya rasa wow, itu belum pernah dengar apalagi dari pribadi yang seperti beliau gitu. Maksudnya kayak Ya, ya, kayak kan wanita lebih jauh lebih pendoa gitu kata kalau di keluarga kan. Tapi ini that's benar-benar true. Betul mengagetkan. banget. Nah, Betul siapa sekali. pribadi di masa kecilnya Vina Ya, yang menunjukkan kesetiaan dan apa yang ya, dilakukan yang berdampak dalam hidup Vina? ya. Jadi ayah saya pendeta dan saya ingat sekali, ladies, waktu masih kecil saya suka bangun masuk ke dalam ruangan tidurnya my parents, terus saya lihat papa saya lihat ayah saya di kamar, bukan di kamar mandi, jadi di kamar ruang ganti baju. Di situ dia bersujud, berlutut, ladies, dia berlutut berdoa setiap hari. Jadi setiap pagi kalau misalnya if you go to my parents' room, pasti pasti kalian akan ketemu ayah saya lagi berlutut, lagi berdoa untuk anak-anaknya. Dan itu kenangan yang saya ingat sekali. Bahwa papa selalu ngedoain anaknya, dia doain supaya anaknya mendapatkan pasangan hidup yang benar, yang baik. Dia Hmm. mendoakan supaya anaknya mendapatkan masa depan yang baik. So it was a very touching memory. Ini kenangan yang sangat-sangat menyentuh bahwa my dad really cares. Dan dia setia, dia on his knees, berlutut, bersujud di hadapan Tuhan for his kids, untuk anak-anaknya. Dan we don't know, we don't care mungkin zaman itu. Kita juga nggak ngerti kan untuk apa didoain, kita juga nggak ngerti. Tapi my dad took the time, dan itu adalah kenangan yang menjadi imprint di ingatan saya bahwa my dad took it very seriously. Dia menganggap itu sangat serius, dia menganggap tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan itu sangat serius untuk didoakan, dan he showed me itu adalah model pertama untuk memperlihatkan kehidupan yang setia, setia berdoa, setia mendoakan, setia meminta kepada Tuhan on behalf of his kids, demi anak-anaknya. So I think that was a very powerful imagery. And I mentioned this too kepada to the Tuesday group, bahwa orang tua saya memang tidak sempurna, dan and later you will find out. I don't know if I should just go into the divorce part. Is it okay if I continue now? Jadi Iya. oh, ya, so akhirnya pada akhir ceritanya orang tua saya akhirnya tidak menjadi gembala lagi. Mereka karena ada masalah dalam pernikahan mereka, dan mereka cerai. So at the end, akhir dari cerita ini, at least for now, bukan cerita yang happy ending. Tetapi karena saya punya kenangan itu, saya bisa memilih untuk memegang, wow, ini adalah kesetiaan yang saya lihat at a very early stage in my life, dan saya pegang itu terus. Kenangan itu yang saya pegang, bahwa Tuhan memperlihatkan kepada saya at an early age seperti apa kesetiaan itu ketika dari teladan orang tua, what it looks like, dan impactnya kepada seorang anak itu seperti apa. So I believe, saya yakin teguh, saya percaya bahwa Tuhan sengaja membiarkan saya melihat itu supaya when the bad things come, saya ada pegangan, saya ada kenangan yang saya bisa berpegang terus kepada bahwa Tuhan itu setia, dan ketika saya mengingat papa saya berdoa, saya bisa teringat bahwa Tuhan setia.
So I think that's very important to mention. Aduh, saya bersyukur Vina memberikan gambaran bahwa kita tetap menghargai kebaikan dari seseorang dan memisahkan kegagalan seseorang. Ya, Jadi karena kita semua pasti pernah mengalami kekecewaan kepada manusia. Apalagi kalau manusia yang kita lihat ke atas, kita hormati, kita hargai, tidak setia kepada panggilan hidupnya. Tidak setia kepada orang tua. Saya nggak tahu kalau saudara-saudara sini pernah nggak mengalami orang tua yang mungkin cerai. Kita mungkin frustasi, kenapa sih nggak setia dalam pernikahan? Maksudnya bukan karena ada orang ketiga, tapi kenapa tidak bertahan dalam pernikahan? Atau kita frustasi dengan salah satu yang kita kagumi, bos kita yang tidak setia pada pekerjaan, yang malah pindah ke perusahaan lain, perusahaan saingan pula gitu ya. Mungkin yang kita, loh kok pindahnya ke saingan gitu, dan sebagainya. Banyak kesetiaan dipertanyakan, diragukan saat kita kecewa kepada orang dalam sekitar hidup kita. Dan saat Vina mengalami melihat sendiri orang tua yang melayani Tuhan, yang hamba Tuhan, tiba-tiba yang kalau di Jakarta orang tua Vina sangat dikenal. Saya berbicara dengan banyak pendeta-pendeta yang lebih senior pada saya. Mereka tanya, gimana Vina kabarnya? Kami kenal orang tuanya Vina karena orang tua Vina adalah salah satu teladan dari orang dari awal-awal pelayanan mereka tuh, mereka sangat fokus kepada keluarga. Dan ini sangat mengagetkan banyak orang karena mereka sangat pengajar yang sangat baik tentang keluarga, tentang keharmonisan keluarga, tentang pelayanan bersama dengan keluarga. Anak-anak mereka semua melayani Tuhan di gereja, suami istri melayani Tuhan. Tiba-tiba kehancuran terjadi, perceraian terjadi, dan banyak orang masih kaget kok bisa terjadi. Nah, dan kesetiaan dipertanyakan gitu, kesetiaan dalam melayani, kesetiaan dalam komitmen sebagai suami istri. Vina melihat ini semua. Pengkhianatan dalam ketidaksetiaan. Reaksi seorang Vina yang masih muda, yang melihat ini dari kacamata seorang anak yang mengagumi orang tua, tiba-tiba melihat perceraian dan mungkin ada berantem keluarga dan sebagainya. Bagaimana caranya Vina untuk menanggapi ini, dan bagaimana caranya tetap setia kepada Tuhan, kepada pelayanan saat mengalami kekecewaan kepada pemimpin atau orang tua atau apapun orang yang kita kagumi yang gagal mempertahankan kesetiaan mereka. That's so good. Tuhan benar-benar memakai kehancuran yang dialami keluarga saya untuk menyelamatkan saya. Dia memakai waktu itu justru untuk memperdalam iman saya. Di situ kita semua sebagai anak-anaknya ya, semua as pastor's kids, kakak saya, adik saya, karena kita semua melayani Tuhan dari kecil. We don't know any other life. Kita nggak mengenal hidup lain kecuali melayani Tuhan dari kecil. Dan ketika semua ini hancur, orang tua kami cerai dan juga they even walk away from the faith. Terus jadi yang selama ini kita percayakan ini apa dong? Jadi apakah ini semua bohong? Apakah semua ini dibuat-buat? Apa gimana? Jadi semuanya akhirnya jadi dipertanyakan. Dan Tuhan menggunakan that time, waktu itu, membiarkan saya bertanya, membiarkan saya mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Dan Dia memakai waktu itu untuk memperlihatkan kepada saya, membuka mata saya kepada Injil, Injil kabar baik. Jadi ladies, can you imagine, saya waktu itu udah umur 20, 25, 26, melayani Tuhan, tetapi nggak ngerti artinya kabar baik Injil Kristus. Saya nggak ngerti. Can you imagine that? So, one time, saya dengar dari teman saya, Tim Keller, coba deh kamu check out Tim Keller, khotbahnya. Dia punya jemaat di New York, terus gerejanya itu target audiensnya orang-orang skeptik, orang-orang ateis dan seterusnya. Oh, that's sangat menarik untuk saya. Saya nggak pernah dengar yang kayak seperti itu. Jadi saya mulailah cari tahu apa sih ini, siapa ini Tim Keller dan apa yang dia khotbahkan. Dan ketemulah saya dengan khotbah
Prodigal God atau Allah yang maha maha pemurah. Ini buku yang kita bahas di book club. Jadi saya dengar khotbah itu pertama kali dan hati saya, ladies, hati saya dijamah karena saya baru ngerti artinya Injil kabar baik. Ternyata selama ini saya menjadi anak gembala yang baik, anak pastor yang baik, itu tidak bisa, it cannot earn me salvation. Ini tidak bisa menyelamatkan saya. Kebaikan saya, perbuatan baik saya, pelayanan saya tidak bisa menyelamatkan saya. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Dan di Roma dikatakan bahwa walaupun kita masih pendosa, waktu kita masih berdosa, Yesus mati, dia memberikan hidupnya untuk kita. Dan itu benar-benar mengubah cara berpikir saya bahwa, oh, kalau saya nggak melayani Tuhan pun, Yesus mati buat saya. Jadi saya berarti sudah diterima, saya sudah dikasihi tanpa saya harus menjadi seseorang yang wah dan hebat dan baik dan perfect. Dan saya merasa beban itu lepas, ladies. Saya merasa diterima, dikasihi, and I knew baru pertama kali kayak gimana rasanya. Jadi itu yang Tuhan lakukan ketika saya mulai bimbang melihat kesetiaan orang tua saya mulai hancur. That is how. Ini benar-benar kasih karunia Tuhan ya, ladies. Only by His grace, karena kasih karunia Tuhan Yesus, iman saya malah diperdalam, iman saya malah dikuatkan even more dalam tragedi ini, dalam kesengsaraan ini. So that is how I dealt with it, or how Jesus dealt with it. Aduh, Vina, banyak orang kalau mengalami apa yang kamu alami akan mundur dari pelayanan, mundur dari kekristenan, dan menganggap bahwa dan wow, betapa apakah ini suatu kebohongan yang saya percaya selama bertahun-tahun, tapi ternyata disinilah pertobatan yang sejati terjadi. Banyak orang beranggapan bahwa saya Kristen dari kecil kok, saya udah melayani Tuhan dari kecil, orang tua saya juga melayani, saya bagian dari gereja. Tapi sampai kita hancur di depan Tuhan, sampai kita menyadari bahwa kabar baik Injil adalah kita diterima, dikasihi tanpa harus berbuat apa-apa. Kita baru bisa merdeka dan lahir baru, yang berarti Vina mengalami lahir baru setelah sekian ini. Setelah bertahun-tahun melayani, setelah bertahun-tahun di dalam gereja. Ya, wow. Puji Tuhan ya, terpujilah Tuhan, Vina. Maksudnya kayak betapa Tuhan yang mendudukan iman Vina sehingga menjadi suatu relasi yang pribadi, bukan karena keadaan, bukan karena keluarga, bukan karena tuntutan gereja, tapi Vina mengalami hadirat Tuhan, mengalami lahir kembali sebagai anak Tuhan yang merasa aman dalam Tuhan tanpa harus berbuat apa-apa. Vina, banyak pribadi di dunia ini yang masih menganggap bahwa iman mereka didapati dari perbuatan baik. Kalau saya nggak berbuat baik, saya bukan orang Kristen. Padahal perbuatan baik adalah hasil dari kita telah diterima sebagai anak Tuhan, bukan karena kita berbuat baik kita diterima. Dan saya bersyukur Vina barusan menceritakan bagaimana metanoia tersebut, mengenal Tuhan dengan kacamata berbeda, ini membawa Vina untuk menyadari bahwa Vina telah menjadi milik Tuhan, dikasihi dan diterima tanpa harus berbuat baik terlebih dahulu. Tapi karena telah diterima dan dikasihi, tentu saja Vina akan jauh lebih berbuat baik karena telah menjadi milik Tuhan, telah menjadi anak Tuhan. Ini saya berharap sekali, ladies, di tempat ini. Saya nggak tahu Anda backgroundnya gereja apa. Saya nggak tahu Anda bertumbuh di keluarga seperti apa. Saya nggak tahu kekecewaan apa yang Anda pernah alami. Tapi boleh percaya bahwa Anda harus mengenal Tuhan secara pribadi. Mungkin Anda saya udah 20 tahun, Tracy, jadi pendeta, udah jadi pelayan Tuhan atau udah aktif di gereja. Enggak ada kata terlambat. Vina 25 tahun melayani Tuhan. Dari masih kecil, rajin ikut segala kegiatan gereja. Mengalami Tuhan di usia pertengahan 20 tahunannya. Artinya, umur berapapun kita, jangan khawatir apa kata dunia. Ini antara saya dan Tuhan. Saya mau lahir baru. Saya mau mengenal kabar baik Injil Kristus. Seperti Vina yang Vina alami, saya pun juga sama.
mengalami jauh kemudian hari dalam saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui menyadari ada kabar baik Injil yang Ya, terlampau indah. ya, Nah, Vina, setelah itu kan Vina akhirnya ini yang hebatnya karya Injil Tuhan ya. Dia meneguhkan iman Vina terlepas dari segala bentuk kekecewaan. ya, Nah, di tempat ini mungkin banyak yang kecewa dengan pemimpin gereja, ya, kakak rohani, suami, ya. mertua, saudara kita yang harusnya lebih hebat dong. Masa kayak gitu aja jahat banget dan sebagainya. Gimana sih caranya kita tetap setia, Vina? Sekalipun Ya. orang lain mengecewakan kita, gimana caranya untuk tetap melihat Yesus? Karena sulit, karena kita jadi marah pada Tuhan, padahal yang bersalah orang lain. Ya. Padahal yang bersalah adalah orang-orang yang mengecewakan kita. Padahal Tuhan tidak mengecewakan kita, tapi kita marah kepada Tuhan, merasa kayak kan Tuhan kan lebih bisa, Tuhan kan bisa. Saya pernah mengalami Vina kan ada di situ untuk membantu saya untuk bisa keluar dari kemarahan saya. Saya marah kepada Tuhan, kenapa sih kok Tuhan nggak izin, kenapa Tuhan izinkan Ravi Mhm. Sakarya mengalami kejatuhan? Kan Ya, Tuhan bisa, kan Tuhan berdaulat bisa prevented, mencegah ya, itu terjadi. ya. Akhirnya saya bersyukur banget di waktu-waktu kegelapan saya, Vina ada di situ untuk menjelaskan apa yang dia alami, dan menurut saya apa yang Vina alami jauh lebih berat daripada apa yang saya alami. Sehingga luka lamanya Vina menyembuhkan luka baru saya. Sehingga saya pun Hmm. juga bisa mengalami kesembuhan. Nah, Vina, di tempat ini, beberapa dari ladies tempat ini saya yakin pernah mengalami kekecewaan kepada seseorang yang mereka kagumi seperti saya dulu. Menurut Mhm. Vina, gimana sih caranya kok Vina bisa kembali melayani Tuhan Yesus, kembali tetap cinta kepada kebenarannya dan melayani Tuhan dalam gereja maupun segala macam bentuk pelayanan? Kok bisa Vina setelah mengalami Ya, segitu banyak ya, kecewaan? ya. So thank you so much for the question. Itu penting banget karena kita sangat look up kepada leaders. Kalau mereka benar-benar karismatik orangnya, mereka sangat antusias dan mereka orangnya baik dan mereka benar-benar punya hati dan benar-benar menolong kita ya, sincere, suka nolong. Jadi we really feel like wow, you invest begitu banyak waktu, begitu banyak bahkan uang. Dan saya benar-benar dijamah. Saya sangat hidup saya hidup leader ini sangat berdampak kepada saya. Jadi saya sangat look up to this person so much. Dan kenyataannya adalah begitu banyak hamba Tuhan yang akhirnya jatuh, begitu banyak leaders yang mereka mengecewakan kita. Jadi mereka they do something yang kita nggak kebayang, wow mereka bisa capable untuk melakukan hal seperti itu. Kita nggak mengharap, nggak pernah kepikiran mereka bisa seperti itu. Dan akhirnya yang saya harus pelajari dengan apa yang terjadi dengan orang tua saya adalah mereka juga manusia. Orang-orang ini juga they are humans. Dan tanpa kasih karunia Tuhan, ini yang saya harus belajar juga. Tanpa kasih karunia Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak ikut terjun untuk menyelamatkan saya, untuk memperkuat iman saya, tanpa campur tangan Tuhan Yesus, saya juga bisa capable untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya bisa juga haus, lapar, mencari ketenangan, mencari kepuasan, mencari jawaban ke hal-hal yang seharusnya kita nggak nyari ke situ ya, ke hal-hal yang salah. Saya tadi mention kan, saya mempertanyakan iman saya. Saya mempertanyakan apakah semua ini adalah kebohongan. Dan bukan cuma saya doang yang mempertanyakan Tuhan. Adik saya, kakak saya, kita semua mempertanyakan Tuhan. Dan sangat disayangkan bahwa my sister akhirnya memutuskan, you know what, ini semua nggak ada gunanya. Kalau gitu saya mencari ketenangan, saya mencari jawaban kehidupan di luar saja, di dunia. Di situ saya akan mendapatkan ketenangan karena saya udah muak dengan kehidupan di gereja, bla 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 bla. Akhirnya dia rasa sakit itu terlalu besar untuk dia dan tidak dibawa kepada Tuhan. Akhirnya dia mencari solusi di dunia.
Nah, saya bisa juga seperti itu. Karena with the same family, we have the same pain, rasa sakitnya hebat, dan sangat bisa untuk saya juga ke luar sana untuk mencari jawaban, mencari jalan keluar dan solusi. Tapi by God's grace, karena Tuhan yang turun ikut campur tangan, saya bisa diselamatkan. Dan itu by God's grace, itu adalah perbuatan, itu adalah pemberian Tuhan. Dan karena saya mengerti itu, saya bisa lebih banyak lebih banyak understanding, lebih bisa release grace, pengertian kepada orang-orang lain yang juga sedang mengalami masalah ini, yang sedang mengalami masalah dalam Tuhan, pergumulan. Di situ saya bisa, bukan saya setuju dengan dosa mereka, bukan saya toleransi dengan dosa mereka, tetapi saya mengerti bahwa perlu Tuhan Yesus. We are all humans, kita semua manusia, kita butuh juru selamat yaitu Yesus Kristus. Jadi saya belajar untuk tidak menaruh ekspektasi atau menaruh orang-orang ini, leader-leader ini seperti di pedestal, seperti kayak itu pedestal, kayak posisi yang lebih tinggi dari seharusnya. Is that right, Trace? Ya, Pedestal? ya. Pedestal tuh di tahta gitu ya, kayak di Iya, tahta seperti di tertinggi. tahta special gitu ya. Wah, Iya, mereka tuh wah di sana di atas sekali. I have to remember, kita nggak bisa taruh manusia biasa because they are humans. Mereka ini juga iya, sama manusia dengan tantangan yang sama, dengan kelemahan yang sama, dengan cobaan yang sama. I have to remember itu tidak sehat untuk saya ketika saya mulai menaruh mereka di level yang lebih tinggi dari seharusnya. mm, Saya harus melihat bahwa mereka juga butuh Tuhan Yesus, dan kalau sampai ada pemimpin yang jatuh, pemimpin yang benar-benar struggle di depan mata Anda ya, mm, saya berdoa untuk, I pray that you have compassion. Saya berdoa bahwa mm. kita semua memiliki apa itu compassion? Oh, Belas kasih, kasih, belas belas kasih. kasihan. There you go. Mm, Dan kita semua memiliki belas kasihan, tergerak untuk berdoa, mendoakan mereka supaya mereka juga menemukan Yesus, supaya mm, Tuhan Yesus juga ikut campur tangan, karena keselamatan hanya dalam Kristus ya. So that's what we can do. Karena untuk mm. kita ngejudge juga bukan tempat kita, bukan tanggung jawab kita untuk menjadi hakim. Hanya ada Iya, satu hakim yang iya, benar, yaitu Tuhan. Dan saya harus bisa percaya, oke, Tuhan yang akan menjudge mereka. Tuhan yang akan menjadi hakim untuk orang ini, bukan saya. Saya harus bisa rela melepaskan keinginan saya untuk menghukum mereka, untuk ngegosipin mereka. Saya harus bisa melepaskan keinginan saya untuk menghukum mereka dan melepaskan mereka kepada hakim yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Dan apa yang bisa terjadi? Mereka bisa bertobat, ya kan? Karena di atas kayu salib mereka juga bisa menemukan pertobatan di dalam Kristus. Atau kalau mereka tidak bertobat, mereka akan menghadapi Tuhan langsung ya, sebagai hakim yang benar, hakim yang adil. Jadi hati saya tenang, saya tidak harus menghukum siapa-siapa, saya bisa mempunyai belas kasihan dan saya bisa mendoakan mereka. wah, belas kasih penting sekali ya dalam kita hidup sebagai anak Tuhan. Dan I'm so glad you mentioned about belas kasih karena penting sekali untuk kita tidak mengambil posisi Tuhan yaitu penghakim yang agung, yang Ya, adil untuk menghakimi. Di waktu bersamaan juga kita yakin bahwa kita boleh menegur tapi tidak ya, menghakimi. Ada perbedaan antara menegur. Menegur kalau kita mengasihi mereka, kita nggak mereka jatuh dan hancur. Tapi menghakimi, kita menilai mereka salah dan kita mengkotakkan mereka dalam penjara kesalahan mereka. Jadi ya. thank you so much Vina untuk bisa membantu kami untuk bisa membedakan antara dua hal tersebut. Ya, Vina, kalau satu hal yang saya lihat ya bahwa kesetiaan ini seringkali dianggap remeh oleh banyak orang. Padahal banyak orang juga merasa bahwa saya nggak perlu deh melayani Tuhan. Lagi pula apa sih saya sekarang? Saya bukan siapa-siapa. Saya terbatas. Saya juga
Dulu pernah melayani, tapi saya udah lama jadi ibu rumah tangga, udah nggak tahu lagi kesempatannya gimana cara mulai lagi dan sebagainya. Atau kita mungkin banyak juga yang punya suara yang bagus kita nggak gunakan untuk kemuliaan Tuhan, punya talenta mengajarkan kepada anak-anak tapi nggak jadi guru sekolah minggu. Kita punya punya dulu pernah jadi apa kepala youth leaders atau pemuda apa ketua pemuda di gereja kita waktu masih muda. Sekarang kita udah nggak menggunakannya. Banyak wanita merasa itu kan dulu pernah melayani tapi sekarang udah berubah, dunia saya berubah, udah jadi ibu rumah tangga, udah berumur, udah 60, udah 80, udah lewat lah masanya. Padahal kita tidak terbatas di usia apapun untuk melayani Tuhan. Vina, satu hal yang saya harus bilang kepada ladies ya, bahwa ladies, saya ini mungkin Vina juga belum pernah dengar ini atau pernah, saya nggak tahu, tapi Vina dikenal cukup banyak di Jakarta sebagai penyanyi dengan suara merdu, of course kita semua tahu. Kedua, Vina juga adalah guru dan juga dia memberikan pengajaran juga. Banyak yang bilang dia adalah seorang sangat intelijen. Tapi kebayang nggak dari tempat dimana dia di spotlight atau disorot oleh banyak orang di Jakarta, dikenal, keluarganya dikenal, dia dikenal, tiba-tiba Tuhan memanggil dia untuk sekolah teologi di Amerika. Setelah dia sekolah teologi selama 3 tahun bersama suaminya Patrick, Tuhan taruh dia di Belanda. Nah, kalau dipikir-pikir secara logika, ya ampun, dari tempat yang dia terpandang, ada tempat di tahta, masa orang bisa memandang dia di pedestal, Tuhan murnikan di sekolah teologi, Tuhan kirim ke Belanda. Kalau secara logika, kita berpikir bahwa ya hilang dong kesempatan untuk melayani. Padahal lihat hari ini, Vina bisa melayani ke banyak orang. Vina punya murid di Ladini aja, ada dari Switzerland, ada yang tinggal di dunia Arab, ada yang tinggal di Asia, ada tinggal di Eropa, malah lebih besar lagi pelayanannya dia. Yang kedua adalah Vina juga akan melayani weekend ini di Jerman. Ya, tahun depan Vina akan mengajar. By the way, aduh saya merinding sih. Karena kebaikan Tuhan, tahun depan kita Ladimi akan ke Eropa. Ya, Vina akan membuat women seminar di Eropa. Kita akan sebut negaranya kalau udah menjelang dekat waktunya. Tapi Vina akan bikin seminar Ladimi di Eropa. Ladies, kebayang nggak? Siapa sih yang mungkin menyangka kalau ternyata kadang-kadang kita perlu dipinggirkan untuk dikembalikan lebih-lebih lagi. Jadi jangan berpikir bahwa waktu Anda menjadi seorang ibu, waktu Anda mundur dari apa-apa yang tadinya Anda pernah kerjakan secara dahsyat, itu adalah sebagai ya udah selesai. Enggak. Vina nggak selesai selama 3 tahun sekolah teologi. Vina nggak selesai selama tinggal di Belanda. Itu hanya awal mula dari pelayanan yang lebih internasional. Kalau dulu hanya Jakarta, hanya nasional. Sekarang Tuhan sedang mengerjakan satu hal yang dahsyat dalam hidup Vina untuk menjadi pembicara internasional. Pembicara di Eropa, nanti di Amerika, di Asia. I hope ladies kita semua bisa semangat untuk melihat kehancuran keluarga dan pelayanan tidak menghentikan karya Tuhan. Lihat Vina. Sekolah teologi tidak menghentikan, tinggal jauh dari Indonesia tidak menghentikan pelayanan yang Tuhan panggil untuk Vina. Ladies, jangan berhenti untuk bermimpi melayani Tuhan. Engkau sekalipun telah jadi ibu rumah tangga cukup lama, telah menjadi oma, telah menjadi tinggal di kota kecil, Tuhan mau pakai Anda semua. Tuhan mau Anda setia kepada panggilan Tuhan dari awal. Tidak ada yang sia-sia. Semua talenta Anda, pekerjaan Anda di masa lalu, semua latihan-latihan yang Anda pernah lakukan, semua pelayanan yang Anda pernah lakukan di masa muda Anda, di masa remaja, di masa kecil, tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan yang setia. Anda mau nggak setia melayani Tuhan sekalipun sepertinya itu telah berlalu? Vina, kalau Anda lihat hari ini ya, how God brought you dari keluarga teladan, hancur, menikah, dan setelah itu melayani Tuhan. Saya juga ingin bicara tentang kesetiaan Tuhan dalam pernikahan Anda juga sebentar lagi ya. Tapi how do you see this, Vina? Betapa karya Tuhan
dalam membentuk kesetiaan dalam hidupnya Vina. Oh my What goodness. can you highlight sebelum kita bicara tentang pernikahan? Ya, aduh ladies. Oh my goodness, ladies, saya juga belajar, saya juga bertumbuh untuk mengenal kesetiaan Tuhan lebih lagi. Karena sebenarnya waktu Tracy mulai ngebahas tentang Fruitful Ladies, ayo bicara di Fruitful Ladies, terus topiknya kesetiaan. Di situ saya bawa dalam doa, Tuhan, apa yang Tuhan ingin bicarakan, apa yang Tuhan ingin katakan kepada ladies di Ladimi about your faithfulness, terutama tentang kesetiaan Tuhan. Terus saya mulai mikir-mikir kesetiaan. Tahu nggak the first impression yang saya pikir tentang kesetiaan? Oh ya gampang itu, kesetiaan gampang kan, saya orangnya setia banget. Saya orangnya saya aja moisturizer lotion aja nggak berubah-berubah mereknya dari umur 12 gitu. Saya bisa, paling paling bisa gitu kalau setia sama barang tertentu, nggak usah ganti-ganti, nggak usah repot-repot, itu that is me. Saya tuh orangnya seperti itu. Jadi wah gampang setia. Saya juga nggak harus apa, I don't really have to try. Saya secara otomatis setia kok gitu. Saya selalu pesennya kalau saya pesen chat time bubble tea selalu jasmine tea pakai grass jelly. Udah itu terus gitu. Saya orangnya lempeng gitu aja. Agak ngebosenin tapi ya that is my trait. Saya gampang untuk setia. Terus saya mulai mikir-mikir tapi kenapa saya merasa bahwa saya nggak setia dalam membaca Alkitab, dalam mengambil waktu untuk berdoa. How come I don't feel like saya kurang setia dalam melakukan hal-hal itu? Padahal kan saya orangnya setia. Kenapa ya? Gitu. Jadi saya tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya merasa nggak setia dan keinginan untuk membaca Alkitab itu kayak nggak ada gitu loh. Why Lord? And then Tuhan berkata kepada saya, ya karena kamu dalam hati terdalam sulit percaya bahwa saya ini setia. Kamu di dalam hati sangat-sangat dalam sulit percaya bahwa saya adalah Tuhan yang setia. Terus aku mulai mikir, aduh, Tuhan, oke, Tuhan ingin mengerjakan sesuatu di dalam hati saya. Saya juga terus belajar, lady. Saya juga terus bertumbuh. Tuhan menantang saya, menantang kepercayaan saya, pemikiran saya, bahwa saya secara tidak sadar otomatis berpikir bahwa Tuhan tidak setia. Kenapa saya berpikir seperti itu? Saya dibawa dengan Roh Kudus ke kenangan-kenangan masa lalu, di mana masa-masa yang sangat sulit terjadi, dan saya berpikir, Tuhan, kok Tuhan gak ada? Kok Tuhan meninggalkan saya? Kok Tuhan gak setia di waktu saya sangat membutuhkan Engkau, Tuhan, di waktu saya sangat sedih, terpukul rasanya, kok Tuhan gak ada? Where were you? Tuhan berarti nggak setia. Dan di situ saya secara tidak langsung itu menjadi suatu pemikiran yang akhirnya it becomes, cara saya berpikir tuh jadi seperti lensanya seperti itu. Dan itu terus berlangsung. Akhirnya Tuhan menantang cara berpikir saya. Dan di masa-masa sulit itu, saya mulai mengenang lagi dan mulai sakit lagi kan, karena saya harus mengingat kembali masa-masa sulit itu. Jadi rasa sakit itu juga mulai datang lagi. Dan di situ saya harus duduk, ladies. Saya harus duduk lewati masa-masa yang sulit itu. Kenapa saya berpikir Tuhan tidak setia? Dan akhirnya saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, tolong perlihatkan kepada saya bagaimana Engkau tetap setia di masa-masa sulit tersebut. Tolong perlihatkan kepada saya kesetiaan-Mu, bahwa Kau tetap setia di masa-masa sulit. Masa sulit pertama langsung muncul kan? Cerainya orang tua saya, perceraian orang tua saya. Itu muncul. Bagaimana Tuhan tetap setia di masa yang sulit ini. Dan di situ Tuhan memperlihatkan kepada saya
waktu saya mulai lagi ketemu Injil kabar baik, saya mulai mendengar khotbahnya Tim Keller, iman saya diperkuat, iman saya dikuatkan. Di situ Tuhan berkata kepada saya, Vina, saya sedang melindungi kamu justru di masa yang kamu sebenarnya bisa mempertanyakan kepercayaan kekristenan. Di situ saya malah memperkuat your belief, saya memperkuat imanmu, dan itu adalah perlindungan saya setia kepada kamu. Aku langsung, oh Tuhan, nangis, rasanya mau nangis. Oh iya, Tuhan beneran setia, dia ada di situ, walaupun saya berpikir dia nggak ada. Terus yang the last one I want to share, yaitu rasa sakit yang kedua, yaitu heartbreak. Jadi saya patah hati ceritanya. Saya ini datang dari keluarga Kristen kan, jadi saya nggak pernah pacaran. Imagine, saya nggak boleh dengar musik duniawi, saya juga nggak boleh pacaran. Jadi seumur hidup saya ini kudus sekali. Nggak pernah punya temen cowok yang dekat, nggak pernah berduaan, karena nggak boleh. Jadi orang tua saya yakin banget kalau kita hidup kita kudus, nggak pacaran, nanti Tuhan akan berikan yang terbaik. Dan I'm sure ladies di sini pasti ada yang pernah dengar tante-tante bilang gitu kepada ladies yang masih single, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Oke, dan itu juga saya dengar seumur hidup saya, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Oke, saya hidup kudus, saya menjaga hubungan saya untuk tetap kudus, dan akhirnya ada sosok pria yang mungkin interested nih, dan saya udah hampir 30 tahun ya, nggak pernah pacaran, nggak pernah nothing. Dan akhirnya sosok pria ini mulai PDKT, dan tante saya juga yang, wah ini dia nih, Vin, mungkin ini nih si dia nih. Kita PDKT, and then ternyata saya kira this is the one, saya kira ini yang Tuhan kirimkan. Hati saya sudah siap, sudah terbuka. Taunya ladies, dia bingung. Dia bilang, saya nggak tahu, saya harus milih kamu atau mantan saya. Bingung gak sih? Aduh, rasanya ladies. pengen pik mukanya. Are you crazy? Udah buka hati, udah segala macam, terus dia bingung. Aduh, saya nggak tahu saya harus milih yang mana. Saya nggak tahu milih kamu atau mantan saya. Aduh, saya rasanya patah hati, rasanya terpuruk, dan I was kecewa banget ladies. Dan saya nggak pernah merasa rasa sakit yang begitu besar, yang begitu berat. Saya nangis, dan di situ saya inget tuh, Tuhan kok nggak ada, kok Tuhan nggak setia sih? Kan saya hidup kudus loh. Saya sudah memisahkan hidup saya untuk pasangan hidup yang dari Tuhan, yang terbaik. Taunya hati saya diobrak-abrik sama orang ini. Hati saya hancur, dan seperti jadi yang tadinya bersih, rasanya kok jadi lecek, jadi kotor gitu. Terus I feel, rasanya nggak karu-karuan ladies. Dan di situ saya juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok nggak setia? Dan ketika saya tanya kepada Tuhan, Tuhan perlihatkan saya bahwa Engkau tetap setia di masa-masa yang sulit. Dan di masa sulit ini, masa patah hati saya ingat saya ketemu tante saya pas setelah mendengar kabar tentang cowok ini yang memilih mantannya. Saya ke tante saya untuk curhat, dan tante saya juga ngerti, soalnya dia sangat dia tim hore gitu, sangat support. Ayo Vina, sama pasangan hidup kamu, ayo let's go gitu kan. Tapi akhirnya nggak jadi. Akhirnya saya ketemu dengan tante ini, namanya Tante Lia. The best Dan tante in the world. the best tante in the world. Tante Lia, you have to watch this. Ketemu Tante Lia, and then ketemu dia, and then aku langsung nangis. Tante Lia juga langsung nangis, and she hugged me, terus kita nangis bareng. Tante Lia tuh punya anjing Pomeranian, by the way. Ada anjing pom mini namanya Rocky. Rocky pun ikut nangis, ladies. Dia ikut nangis sama kita bertiga nangis. Aku nangis, Tante Lia nangis, Rocky juga nangis, and we just udah nangis aja. We just sat there, kita duduk di situ, terus kita nangis. Kita menangisi apa yang terjadi, kita menangisi
patah hati yang sedang kita alami, kesedihan yang kita alami. Hmm. Dan di situ Tuhan berkata kepada saya, saya ada di situ. Pelukan yang kamu rasa dari Tante Lia itu pelukan dari Tuhan, itu pelukan saya, itu Yesus sendiri yang memeluk saya. Dan saya baru ngeh, lady, saya baru lihat bahwa Tuhan tetap setia dalam masa-masa di mana saya berpikir dia absen, bahwa dia tidak setia. Dia di situ menangis bersama dengan saya. Aduh, ladies, aku pikir I am so amazed bahwa Tuhan tetap setia. Dan dia, walaupun saya mempertanyakan Tuhan, walaupun saya bilang kepada Tuhan, perlihatkan dong Tuhan, di mana Engkau setia di masa-masa yang sulit, dia perlihatkan, dia menjawab permintaan saya, dia menjawab doa saya, dan akhirnya hati saya diluluhkan, ladies, yang tadinya nggak kepengen baca Alkitab, saya akhirnya diluluhkan untuk oke, ayo kita baca Alkitab. I'm more attracted, saya lebih tertarik sekarang, dan ini adalah transformasi yang terjadi dari hati ya, karena Tuhan sendiri yang langsung mengkonfront ketidakpercayaan saya, pertanyaan saya, Tuhan sendiri, dan dia begitu sabar, dia begitu setia, even though kita tidak setia. And I think that's such good news. Itulah kabar baik untuk kita, ladies. Wow, Vina, thank you so much juga untuk membawa terhadap dunia romansa. Karena di sini banyak ladies yang single juga, dan kadang-kadang kita frustasi. Kenapa kita mungkin masih single, atau kenapa kita mengalami dihianati oleh orang yang kita suka, udah PDKT, tiba-tiba di ghosting, atau tiba-tiba cowoknya memilih orang lain, dan sebagainya. Tapi kesetiaan Tuhan dalam hidup Vina adalah Tuhan pertemukan Vina dengan seorang pria yang memenangkan hati Vina, Patrick, suaminya Vina, Patrick Oy. Dan saya suka banget karena dia udah naksir dari masih SMP, tapi dia menunggu bertahun-tahun untuk bisa memenangkan hati Vina. Kesetiaan dan kesetiaan dari Patrick menunggu sampai dia bisa mendekati Vina kembali dari masih kecil, masih remaja, sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian menyatakan apa yang dirasakan selama bertahun-tahun kepada Vina. Amen. Tell us the good news about being single, udah patah hati karena orang yang pertama kali Vina suka akhirnya secara nggak langsung memilih orang lain. Gimana sih rasanya kesetiaan Tuhan dalam kisah cinta Vina dalam perjumpaan dengan suami? Itu gimana? Boleh ceritakan kepada kita nggak? Bisa jadi pengharapan bagi yang single di sini. Yes. Jadi lady, saya ini single. Kalau bisa seumur hidup, rasanya saya single seumur hidup. Karena saya nggak pernah pacaran, nggak punya temen cowok. Jadi imagine ladies bahwa kemungkinan untuk ketemu seseorang itu sangat kecil, minus kali ya, bukan persentasenya minus. Dan saya ingat sekali waktu sedang patah hati ini, siapa yang mau sama saya gitu kayaknya. Udah at this point semua yang seumuran sepadan dengan saya udah menikah semua, dan saya benar-benar bergumul dengan pemikiran bahwa tidak ada yang menginginkan saya. I am unwanted, nggak ada yang mau sama saya. Dan itu yang saya struggle, dan Tuhan begitu sabar, ladies. Dia begitu sabar, dia tetap bekerja di belakang tirai, di belakang layar. Dia setia, walaupun saya bertanya-tanya, walaupun saya tidak percaya kepada Tuhan, apa yang kebaikan Tuhan saya tidak percaya, saya tetap komplain, saya tetap mempertanyakan, Tuhan tetap bekerja di belakang layar. Karena without us knowing, Tuhan akan mempertemukan saya kembali lagi dengan Patrick. Patrick ini saya udah lost contact 10 tahun lebih. Saya udah nggak ada di kenangan saya, nggak ada di pemikiran saya bahwa oh iya masih ada satu temen tuh yang masih single tuh, si dia tuh masih single. Nggak ada sama sekali in my head. 10 tahun itu kayak diblok sama Tuhan. Saya nggak ada pikiran sama sekali bahwa ada seseorang yang dia persiapkan. Dan saya udah kenal dia dari 2002 sebenarnya. Dari tahun 2002 saya pernah
kenalan sama dia, terus ternyata 6 tahun lamanya dia naksir sama saya, tapi saya kan nggak boleh pacaran kan, jadi nggak ada kesempatan untuk berdua, jadi dia naksir hanya satu pihak ya, jadi cuman bertepuk sebelah tangan gitu. Akhirnya setelah 6 tahun cuman dari jauh saja atau kita secara grup hangout, akhirnya dia minta izin sama orang tua saya, Pak, sama papa saya, boleh nggak pacaran sama saya? Papa saya bilang, tidak boleh. Kamu nggak boleh pacaran. Kan saya nggak boleh pacaran ceritanya, inget nggak? Jadi akhirnya Patrick nggak boleh, dan dia minta, dia waktu itu kirim SMS, masih zaman SMS ladies, ke aku, boleh nggak ketemu sebelum dia balik ke Belanda. Saya nggak pernah balas SMS-nya. Jadi saya ghosting. Saya salah satu orang tren ghosting pertama, ladies. Saya nggak pernah balas SMS-nya dia. Akhirnya dia Patrick patah hati. Dia menutup hatinya dan move on. Jadi itu 6 tahun ya. 6 tahun dia naksir. Terus papa saya bilang nggak boleh. Terus akhirnya kita lost contact. Tambah 10 tahun kemudian. Jadi ini totalnya 16 ya ladies, udah 16 tahun totalnya. 10 tahun kemudian Tuhan mempertemukan kita kembali. Dan this is after the divorce, after the heartbreak, after so many pain in my life. Dan saya at this point ya, setiap kali orang mengatakan kepada saya, oh ya Vina, nanti Tuhan akan berikan kamu pasangan hidup yang terbaik, saya udah skeptik orangnya, udah sinis, udah nggak ada lagi percaya. Oh ya, pasti Tuhan, amin, Tuhan akan berikan yang terbaik. Saya udah nggak kayak gitu, ladies. Saya responnya kayak ya udah deh, terserah deh. Saya sih nggak, menurut saya kayaknya nggak ada sih yang akan menjadi pasangan hidup saya. Tapi ya udah, kalau Anda berpikir Tuhan akan memberikan saya yang terbaik, oke, boleh, silahkan. But ladies, dalam kasih kesetiaan Tuhan terus bekerja di belakang layar, dan dia mempertemukan saya dengan seseorang yang sangat-sangat mengasihi saya. He will do anything for me. So imagine, seperti Tuhan mengatakan, dia nggak percaya nih sekarang, it's okay. Saya akan mempertemukan dia dengan seseorang yang sangat-sangat peduli dengan dia. Saya akan mempertemukan dia dengan seseorang yang sangat cherish dia, yang sangat value dia, yang akan kejar dia sampai dapat. Saya akan mempertemukan dengan seseorang yang mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi dia. Oh my goodness ladies, waktu saya ketemu lagi, saya benar-benar saya nggak harus ngapa-ngapain. Itu semuanya terjadi seperti itu. Dan kalau saya bandingin dengan patah hati saya yang pertama, kayaknya susah banget untuk hubungan ini jalan. Kayaknya susah banget untuk dia milih aku. Susah banget. But with the right one, with Patrick, saya nggak harus melakukan apa-apa. Dia yang inisiatif duluan, dia yang nanya, dia yang ke orang tua saya lagi, ke papa saya lagi, dia yang urus semuanya, ladies. Saya nggak harus make it happen kayak seperti itu. Jadi saya bisa relax, saya bisa duduk tenang, Tuhan yang ambil alih, dan Tuhan yang memperlihatkan saya, nih kesetiaan saya nih hebat banget loh, and it's so true. Kesetiaan Tuhan itu besar sekali dan sungguh-sungguh indah. So I hope Wow, that's good news and encouraging for you. that's a very good news, ladies yang single. Kabar baik banget ya. Tapi Vina, kalau dilihat ya, dari ini kita udah menjelang masa penutupan dari kelas ini. Tapi kalau dilihat dari awal, keluarga yang Tuhan panggil untuk melayani, terus kejatuhan, bangkit kembali, dan akhirnya heartbroken, hati terluka, sampai sekarang kembali memiliki keluarga sendiri. Dimulai dari keluarga orang tua ke keluarga sendiri. Dan Amen. campur tangan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Vina sangat indah dan sangat-sangat membantu kita semua untuk bisa merasakan bagaimana kalau Tuhan bisa setia dalam kehidupan Vina, Tuhan yang sama
terlampau setia dalam kehidupan kita, sehingga kita pun Yes. terpanggil untuk belajar setia kepada Tuhan. Vina, Yes. waktu tak terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas untuk memberkati kita semua tempat ini, baik yang sudah menikah, baik Ya. yang telah mengalami luka rohani, baik yang pernah melukai orang, maupun yang single, atau yang sudah menikah kembali. Kita semua punya Tuhan yang setia. Kita pun Amen. dipanggil untuk setia. So ladies, jangan pernah berhenti untuk mengasihi, mencintai Tuhan kita yang setia, dan hiduplah setia kepada Tuhan dan kepada sesama. Vina, waktu kita terbatas, tapi sekarang kita berikan kesempatan buat Vina untuk mengatakan kayak wejangan kalau bahasa Jawanya ya. Nasihat, apa yang Vina bisa berikan sebagai kata penutup untuk tentang kesetiaan bagi kita semua. Apa sih yang kita boleh summarize atau rangkum dari tema kesetiaan yang bisa kiranya diresapi oleh setiap wanita pada hari ini? Ya, thanks Trace. Kita dipanggil untuk setia, kita nggak dipanggil untuk melakukan hal-hal dahsyat dan sebagainya. Bisa, dan that's great, dan itu hal yang baik. Tetapi sebenarnya kita dipanggil untuk setia. Setia dalam hal-hal yang kecil, agar Tuhan bisa mempercayakan kita dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Dan untuk kita bisa setia dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam iman kita dan seterusnya, itu dimulai karena Tuhan duluan yang setia kepada kita. Jadi hati ladies, hati saya harus diluluhkan dulu, harus dimenangkan dulu, harus lihat, harus diperlihatkan sama Tuhan bahwa dia tuh beneran setia loh. Jadi kalau Anda kurang yakin kalau Tuhan setia di dalam kehidupan Anda, boleh saya sarankan untuk bawa dalam doa, tanya langsung kepada Tuhan, Tuhan tolong perlihatkan kepada saya, please show me kapan masa-masa sulit bahwa engkau tetap setia. Please show me bagaimana engkau tetap setia di dalam masa-masa yang sulit. Dan ladies, Tuhan akan jawab doa Anda. Tuhan akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana dia tetap setia. Apa yang dia lakukan, siapa yang dia gunakan, apa yang dia bolehkan terjadi untuk melindungi Anda, untuk memperkuat Anda, apapun itu. Let him open your eyes bahwa ternyata Tuhan ada bersama dengan saya di dalam masa sulit itu. Dia melewati itu bersama dengan saya dan dia setia. And that, ladies, itu yang akan meluluhkan hati kita. Dan kita setia dalam pelayanan, kita setia dalam iman kita, karena kita sudah terlebih dahulu menerima kesetiaan dari Tuhan. So, I think that's Powerful. Kita bisa for you, setia. ladies. Amen. Thank you. Kita bisa setia karena Tuhan telah setia kepada kita. Thank you so much Vina untuk kesaksian yang indah, untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Vina semakin Tuhan pakai secara dahsyat di seluruh dunia untuk memberitakan kemuliaannya dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Thank you so much Vina. Selamat melayani di Ladimi dan dimanapun Vina berada di Jerman weekend ini. Tuhan pasti dipermuliakan. Thank you so much. Amen. Thank you. Ladies, kita akan tutup dengan doa. Dan terima kasih untuk mau join, walaupun hari ini unik sekali lagi kalau yang baru bergabung di tengah-tengah sebelum mendengarkan pembukaan tadi, bahwa kita mau gak mau harus merekam karena sekarang ini masih subuh jam 3, sekarang di jam 4 pagi di Belanda. di Eropa, di Belanda. Maka itu kita nggak boleh bangunin Vina jam 4 pagi untuk jadi bintang tamu. Kita harus rekam, oke? Maka dari itu, puji Tuhan kita bisa punya gunakan teknologi ini dan kita bisa tetap mendengarkan kesaksian indah untuk kemuliaan Tuhan dari Vina. So, sekali lagi terima kasih Vina. Ladies, terima kasih banyak. Kalau bingung kenapa lo kok kayak gini formatnya, karena jam yang berbeda. Ini adalah tamu kita terjauh ya. Kemarin ada dari negara Australia, tapi ini dari terjauh, tamu yang terjauhnya kita. Oke, so ladies, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau menebus kami dari hidup yang sia-sia. Engkau memberikan kami kabar baik yang terindah melalui karya Kristus di kayu salib, melalui Injil kebenaran Kristus. Kami diterima, dikasihi,
tanpa harus berbuat apa-apa, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, cemerlang di dunia, memuliakan Tuhan. Dan karena kami telah menjadi anak Tuhan, kami bisa berbuat baik dengan pimpinan Roh Kudus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan restorasikan kami kembali, Tuhan, segala luka rohani, luka kekecewaan, luka karena kami sendiri kecewa pada diri kami atau pada orang lain, untuk bisa disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, agar kami bisa berkarya kembali untuk setia menerima panggilan hidup kami, melayani Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengalami pengenalan Tuhan, metanoia, mengubah cara hidup kami yang lama menjadi yang baru. Tuhan, biarlah hari ini menjadi peneguhan bagi kami semua. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang merestorasi kehidupan kami, menyegarkan jiwa kami, menuntun kami ke dalam perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian indah bagi Vina. Terima kasih Engkau merestorasi kehidupannya. Engkau merestorasi masa-masa gelap, terluka, menjadikan itu menjadi masa terang dan indah untuk kemuliaan Tuhan. Pada hari ini kami melihat Tuhan, sekalipun kehancuran, tapi Tuhan menumbuhkan keluarga yang indah, yang baru dalam pertemuan cinta kasih bersama dengan sang suami, yaitu Patrick. Kiranya Engkau berkati keluarga ini Tuhan, berkati Patrick dan Vina, agar mereka melayani Engkau terus menerus Tuhan, berdampak dimulai dari Eropa sampai ke dunia. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Berikan mereka jalan keluar yang terbaik. Engkau berikan mereka rezeki yang berlimpah-limpah. Engkau berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, setiap buah-buah roh bertumbuh lebat dalam kehidupan mereka. Engkau juga berkati mereka Tuhan dengan segala keinginan hati mereka. Biarlah indah pada waktu Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Vina, keluarga besar Vina, dimanapun mereka berada, kiranya mereka pun juga mengalami apa yang Vina alami, berjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, yang mengubah mereka juga untuk kembali mengenal Tuhan, Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Vina berlimpah-limpah, dan biarlah dia terus-menerus tuh bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Di tempat ini pun juga Engkau berkati Tuhan, berkati lumbung kami, keluarga kami, masa single kami, berkati pekerjaan kami, anak-anak kami, cucu kami Tuhan, setiap keluarga besar kami, agar mereka juga bisa mengenal Tuhan yang setia, dan mereka juga bisa mengalami kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, dan kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amen.